buat saya penderitaan yang sangat berat, berat. Saya kalau nggak salah seminggu itu menangis terus. Saya ya itulah, itu pengalaman saya. Betul-betul saya kena kriteria objektif ya, bahwa kamu nggak bisa dan nggak naik. Gitu. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem, dalam sesi ngobris, ngobrol bareng Romo Waris, ngobris. Saya yang melanjutkan ngobrol saya dengan Romo Albert, guru saya, sahabat, sekarang teman seperjuangan di Tanah Misi. Nah, kali ini saya ingin ngobrol dengan beliau perihal pengalaman di sekolah. Kebetulan beberapa tahun kami kerja bersama di SMA Santo Albertus Dempo di Malang. Nah, Romo, selamat datang kembali. Ya, selamat bertemu lagi. Iya, kita agak sulit bertemu sekarang ini dengan kondisi pandemi, tapi kita gunakan waktu yang ada. Ya. Romo, pengalaman bersama Romo di Dempo waktu itu memberi saya itu beberapa hal pengalaman ya, pengalaman menjadi guru, kemudian pengalaman bagaimana menjadi seorang pelayan ketika harus menggantikan Romo ketika Romo pergi, dan bagaimana harus bersikap tegas sebagai seorang pemimpin. Saya belajar banyak dari Romo yang nggak gampang. Nah, sebelum kita masuk kepada pengalaman kita berdua dulu di Dempo, saya ingin bertanya dulu, Romo lulus SMP tahun berapa? Lulus SMP tahun 1974. Tahun 74. Ada nggak pengalaman yang menarik, atau mungkin bahkan di SD ketika masih bersekolah, pengalaman menarik ketika di SD, di SMP, di SMA seminari ya? Okay. Ada nggak pengalaman-pengalaman? Pertama, waktu di SD itu pengalaman yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa adalah bahwa saya sebagai murid SD kelas 2 itu belum bisa baca. Kelas 2 belum bisa baca? Ya, BU, Bu, DID, Budi itu saya belum bisa baca. Jadi itu sangat menyusahkan orang tua saya, karena kedua orang tua saya guru, tapi anaknya begitu bodoh, kelas 2 nggak bisa baca, jadi itu menjadi beban yang sangat berat, tantangan berat untuk ayah ibu saya. Tapi ayah saya sebagai guru, dia bisa mendampingi saya, dan yang selalu saya dengar itu adalah bahwa setiap kali kenaikan kelas itu tiba, itu ayah saya selalu bicara dengan guru saya, anak saya ini jangan dinaikkan, dia ini bodoh, dia nggak bisa kalau dinaikkan, nggak memenuhi syarat gitu. Tapi karena ayah saya guru, lalu teman-teman lain itu juga guru, meskipun ayah saya bukan guru di sekolah saya, di tempat lain, tapi kan saling kenal ya. Jadi ayah saya selalu bilang begitu, anak saya ini jangan dinaikkan, ini nggak bisa, ini saya tahu dia nggak bisa gitu. Tapi dinaikkan. Tapi dinaikkan terus. Lalu itu ada pengaruh secara, kalau bahasa sekarang, secara psikologis atau apa gitu nggak, Romo? Ya, saya kira ada ya, membekas sampai sekarang. Cuma itu nanti akan terkait dengan pengalaman saya waktu di SMA. Oh gitu. Ya, jadi waktu di SMP itu ya hampir semua berjalan normal ya. Yang menarik bagi saya waktu SMP itu saya sebenarnya sekolah 2 sekolah. Pada tahun yang sama itu menempuh 2 sekolah, namanya Sekolah Menengah Pertama SMP dan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama SMP, SMEP namanya. Oh, gitu? SMP SMEP. Jadi waktu saya lulus tahun 74 itu ijazahnya 2. Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Oh gitu. Nah, ijazahnya 2. Bisa gitu. Nggak tahu, pokoknya waktu itu sistemnya begitu. Nah, ijazahnya 2. Itu yang menarik untuk saya. Lalu setelah itu saya masuk seminari kan. Di situ di seminari itu saya tidak diketahui sebagai anaknya bapak saya yang sangat berpengaruh di daerah saya kan. Pokoknya saya diperlakukan seperti yang lain gitu. Jadi kriterianya sangat objektif, dan waktu itulah saya kena kriteria objektif dan tidak naik kelas saya. Saya tidak naik kelas waktu di seminari itu. Sebentar, Romo. Sejauh saya tahu pengalaman, kalau nggak naik kelas di seminari itu out. Betul, itu saya kira benar. Terus dan pada saat saya tidak naik itu, ya,
ada aturan baru di seminari. Entah siapa memperjuangkan, kemungkinan adalah bapak rohani saya yang memperjuangkan, seorang Romo Yesuit namanya Romo Wernet, itu yang memperjuangkan saya supaya saya boleh mengulang lagi di seminari. Dan waktu itu ada 2 teman, 1 teman diizinkan, jadi saya berdua dengan teman itu mengulang lagi. Maka saya punya 2 angkatan. Kalau reuni itu angkatan 74 dan angkatan 75. Saya itu sampai sekarang masih tergabung dalam 2 angkatan itu. Jadi temannya banyak, itu berkatnya enggak naik kelas ya. Tapi ya karena tinggal di asrama itu sangat menderita karena melihat temannya sudah naik, sudah bisa menikmati masa kelas 1 SMA, saya masih di kelas persiapan, jadi mengulang lagi dengan adik kelas sebenarnya. Kalau meminjam bahasa sekarang, waktu itu pernah dibully nggak karena nggak naik itu? Seingat saya enggak ya, enggak ada yang membuli, mengejek-ngejek saya nggak naik, enggak ada. Meskipun saya tinggal di asrama bersama dengan teman saya yang sudah naik di atasnya. Dari hati merasa ya temennya udah itu buat saya penderitaan yang sangat berat, berat. Saya kalau nggak salah seminggu itu menangis terus. Saya itu pengalaman saya. Betul-betul saya kena kriteria objektif bahwa kamu nggak bisa dan nggak naik. Gitu. Waktu SD masih ada pengalaman. Waktu SD itu mungkin guru saya tidak sungkan, terlalu mungkin sungkan dengan bapak saya atau gimana gitu. Mengejutkan bahwa mengenal sekarang Romo lulusan Amerika, kepala sekolah di 2 sekolah besar, dan di antara kita konfrater Romo Albert top gitu. Pernah mengalami tidak naik kelas, itu sesuatu yang kok iso gitu. Tapi menarik kalau kita tarik sekarang sebelum nanti kita berbicara pengalaman-pengalaman di sekolah, apakah pengalaman pernah tidak naik itu memberi sesuatu dalam kemudian perkembangan ketika Romo menjadi guru, menjadi kepala sekolah, ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya sangat besar, karena itu pengalaman pribadi itu membentuk orang membentuk saya. Minimal 1, saya tahu maknanya gagal itu apa. Dan kedua, lalu saya tidak cemas kalau harus menghadapi kesulitan. Hidup itu akan gagal atau akan berhasil. Nah, orang yang tidak pernah gagal itu akan menderita kalau dia sekali aja tidak berhasil. Tapi karena saya sudah mengalami kegagalan yang menurut saya sangat berat itu, saya melihatlah bisa bersyukur akan keberhasilan dan bisa menyikapi kegagalan itu tanpa harus dengan perasaan yang terlalu cemas begitu Lalu berkali-kali ketika saya menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menghadapi orang tua murid yang anaknya nggak naik, itu saya bisa memahami bahwa anak nggak naik itu rasanya seperti apa. Jadi saya lebih bisa mengerti karena saya mengalami sendiri. Dan kemudian saya juga bisa memberikan pengalaman itu, menceritakan pengalaman, menasihati bahwa tidak naik itu bukan sesuatu yang jelek. Karena dengan tidak naik kelas itu, saya kemudian bisa merasakan kegagalan itu apa gitu, lalu maknanya apa gagal itu, dan itu kemudian membuat saya siap untuk menghadapi kegagalan-kegagalan berikutnya, bahwa kegagalan itu tidak merupakan sesuatu yang sangat menghancurkan gitu kegagalan itu adalah sesuatu pengalaman yang biasa saja gitu, jadi kita mesti menghadapi itu dengan wajar lah begitu. Karena saya setuju Romo, dan bahwa orang pernah mengalami kegagalan itu juga penting. Apalagi mungkin sebagai orang tua melihat anak pernah jatuh itu juga jangan langsung serta-merta diraih itu untuk ditolong. Anak mengalami jatuh, gagal, sakit itu penting juga gitu. Meskipun secara pribadi saya belum pernah nggak naik kelas. Untungnya naik terus. Ya bersyukurlah naik terus ya. Itu oke Romo. Itu pengalaman sebagai siswa. Nah sekarang kita beralih pengalaman sebagai guru. Romo tumbuh dari keluarga guru, bapak ibu guru. Pertama kali Romo mengajar itu sudah jadi Romo atau masih frater? Saya pertama kali mengajar itu masih sangat muda, dan mengajar pertama kali resmi itu di SMA Dempo itu tahun 81 saya kira. Saya masih novice, artinya saya baru lulus dari SMA itu 2 tahun dan saya mengajar anak SMA kelas 1. Jadi selisihnya cuma 4 tahunan lah gitu, masih sangat deket lah gitu. Cuma ya
pengalaman yang sangat menarik. Artinya saya mengajar sebagai frater, masuk kelas pakai jubah, itu kan justru wibawanya tersendiri kan. Kalau masih pakai baju preman sebagai guru biasa, saya kira saya dibully oleh anak-anak itu pasti. Tapi saya nggak merasakan itu ya. Karena pakai jubah kan, karena pakai jubah. Lalu yang diajarkan tuh agama, dan saya mencoba mempersiapkan itu dengan baik. Lalu ngajarnya ya pasti aja ada anak nakal-nakal itu biasa. Saya pernah memarahi satu anak itu, dia keluar dari kelas, anak perempuan, dia masuk di WC itu nangis di situ. Saya masih ingat itu. Masih ingat namanya anak itu? Wah, namanya lupa saya. Dari angkatan pertama itu, Romo masih ingat salah satu murid yang sampai sekarang itu? Oh, masih banyak. Masih banyak. Ada yang berkontak juga? Oh, iya, masih banyak ya. Oh ya? Ya, itu anak tahun 81, 82 Dempo itu saya masih beberapa kontak juga. Oh gitu. Wah, menarik sekali. 81 berarti angkatnya Bumida itu ya, bukan ya? Enggak, Bumida di atasnya itu. Saya ngajar kelas 1 81 ya. Oh iya. Jadi saya masuk novisiat itu 79, 80 itu di dalam, 80 81 itu novis kedua kan, itu sudah bisa keluar karena kuliah. Waktu itu saya harus membantu Romo Heri yang itu Frater Heri, dia mengajar di Dempo karena ada 8 kelas, tidak mungkin dia ngajar 8 kelas dalam satu hari. Maka separuh dia, separuh saya. 4 kelas, 4 kelas. Iya, kemudian Tabisan. Setelah Tabisan juga langsung Dempo lagi. Ya. Berapa tahun? Itu setelah Tabisan 87 saya datang, 87, 88, 88, 89, 89, 90. Nah, November 90 itu saya meninggalkan Dempo belajar di Amerika itu. Ya. Berarti ngajar Jalu? Oh iya, angkatannya Jalu mereka itu saya ngajar. Ya. Terus ke Amerika, balik lagi 94. Tapi kan hanya nggak ngajar di Dempo? Enggak, langsung ditugaskan di Jember kan, 94 sampai 2002 kan. Karena kan tinggal di seminari waktu itu Romo kan, baru datang. Saya seminari kelas 1. Ya, 94 saya datang itu bulan April kalau tidak salah. Nah, waktu itu ada proses penerimaan murid baru di Dempo, saya membantu penerimaan murid baru itu sampai bulan Juli selesai, lalu saya ke Jember. Ya, gitu. Di Jember itu sebagai guru dulu ya? Ya, sebagai guru tahun 97 sampai tahun 94 sampai 97. Berarti setelah 97 seluruh pengalamannya itu kepala sekolah. Kepala sekolah, ya. Praktis kepala sekolah. Waktu kepala sekolah masih ngajar? Ngajar, ya, ngerangkap ya. Di Dempo juga? Di Dempo juga. Ngajar juga ya? Iya, ngajar saya. Ngajar agama, ngajar sejarah, ngajar waktu itu PPKN atau apa. Bahkan pernah saya mengajar 25 jam seminggu. Oh ya? Iya, karena waktu itu sudah kepala sekolah itu? Sudah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah dan ngajar 25 jam seminggu karena satu guru itu mengundurkan diri, nggak mau meneruskan, nggak bisa cari guru di tengah semester kan. Jadi mau nggak mau tanggung jawabnya kepala sekolah lah. Tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Pokoknya waktu bangun perpustakaan itu. Oke. Iya. Iya. PPKN ya waktu itu ya? Ya, PPKN, sejarah. Iya, saya ngajar sosiologi sama agama. Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, kita itu kan hanya punya 2 sekolah setidaknya ya di Jawa ya. Sekolah besar Santo Paulus dengan Santo Albertus Dempo. Nah, apa menurut Romo kalau orang berbicara ini loh sekolah Santo Paulus, ini loh sekolah Santo Albertus, orang langsung kenal dari ya karakternya, karena kan kalau menurut saya ya sekolah kalau tidak punya karakter tersendiri ya hilang zaman sekarang. Apa yang pengalaman Romo bahwa inilah yang membuat Santo Paulus adalah Santo Paulus dan inilah yang membuat Santo Albertus Dempo itu menjadi Dempo dan bukan seperti yang lain-lain itu kan banyak sekali sekolah Katolik. Pengalaman tentang Santo Paulus, mohon maaf saya agak susah untuk menggambarkan ya bagaimana Santo Paulus itu ciri khasnya. Saya terlalu singkat di situ saya kira, sebagai guru 3 tahun, kemudian sebagai kepala sekolah 5 tahun, dan yang saya lakukan pada waktu itu hanya mencoba memberdayakan siswa-siswa, terutama di dalam kegiatan-kegiatan
kesiswaan, organisasi. Saya mencoba memberikan latihan kepemimpinan tingkat dasar, macam-macam gitu. Sehingga murid itu tidak hanya sekolah dan sekolah, belajar di kelas, tapi mereka juga tahu bagaimana bersosialisasi, berkegiatan, ya. Itu yang saya lakukan. Karena pada waktu saya datang itu memang tidak banyak aktivitas itu. Jadi fokusnya pada belajar. Yang saya tahu sekarang itu sudah berkembang luar biasa, ekstrakurikulernya macam-macam, sehingga menurut saya jauh lebih bagus daripada zaman saya dulu. Nah, kalau Dempo itu memang sudah punya ciri khas ya. Orang tahu Malang, Kota Malang terutama itu tahu bahwa Dempo itu sekolah yang sangat membekali anak-anaknya dengan kemampuan berorganisasi, bergaul, kekompakan antar mereka, ya, alumni dengan sekolah dan sebagainya. Itu sangat kuat di Dempo itu. Hanya pada waktu saya datang itu harus ada sesuatu yang dibenahi, terutama manajemennya. Karena ketika saya menggantikan Romo setahun itu, saya juga tertantang gitu. Terus apa yang harus saya lakukan ketika saya di sini sebagai guru, sebagai kepala sekolah, agar mereka yang datang ke sekolah saya keluar itu punya sesuatu bahwa oh ya, saya anak IPA, saya belajar matematika, belajar fisika. Lalu apa bedanya saya dengan anak IPA dari sekolah lain? Sama-sama lulusan SMA. Apa bedanya saya dengan orang lain? Itu waktu itu terus saya pikirkan bahwa jangan sampai kemudian ya nggak ada bedanya, ya hanya seragamnya ada yang beda. Kan menurut saya harus ada sesuatu ya. Dan menarik bahwa Romo dulu pernah mengatakan, ingat atau enggak, saya nggak tahu, Riz, kita harus membuat bagaimana agar Dempo itu selalu terdengar. Jadi koran itu seperti nggak kehabisan bahan menulis tentang siswa-siswi kita, kegiatannya apa, prestasinya apa. Itu bagi saya mancep gitu, bahwa murid itu juga nggak ada hanya belajar, penting iya harus belajar, tapi ternyata hidup juga nggak cukup itu gitu. Dan itu kita menghidupkan dulu yang Taman Tengah dengan seperti apa itu teater, panggung teater. Ya, panggung teater itu. Itu kan sarana bagaimana mengembangkan diri. Gitu. Nah, menurut Romo hal ini sampai sekarang pun masih penting atau enggak gitu? Ya, orang kan perlu melihat sebenarnya dasar atau intinya pendidikan itu apa. Intinya pendidikan, saya sudah sering kali bicara dan sering kali menulis tentang ini, bahwa pendidikan itu adalah education. Education itu dari bahasa Latin exducere, artinya membawa keluar. Dan apa yang dibawa keluar itu ya kemampuan. Kemampuan. Jadi waktu saya di Santo Paulus Jember maupun di SMA Dempo di Malang itu yang ada di dalam benak saya. Dan untuk bisa melakukan itu, para guru, para karyawan, dan siapapun juga yang menjadi fasilitator dalam proses itu mesti tahu ya bahwa peran utama itu adalah membawa kemampuan murid itu untuk teraktualisasi. Itulah pendidikan sebenarnya. Jadi guru itu mempunyai fungsi sebagai fasilitator. Supaya dia bisa menjadi fasilitator yang baik, ya dia mesti kenal muridnya gitu. Nah, itu yang kemudian dulu antara lain saya lakukan di Dempo. Kalau Romo Maris ingat, tahun kedua atau ketiga saya di Dempo itu saya membuat semacam persyaratan untuk mereka yang mau naik kelas 3 itu untuk menulis semacam karya tulis ilmiah. Ya, karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang pertama itu untuk mereka yang mau ujian waktu sudah kelas 3, tapi kemudian diturunkan menjadi anak yang mau naik ke kelas 3 supaya nanti waktu kelas 3 tidak terbebani. Mengapa? Karena di situ mereka itu dilatih untuk berpikir sendiri, kemudian menuliskan apa yang mereka pikirkan sendiri. Lalu yang ketiga itu melihat kembali tulisan mereka itu atau mengoreksi. Dengan kata lain, mereka harus merefleksikan ulang apa yang mereka tulis. Ini sebuah proses yang sangat penting, apalagi kalau mereka nanti harus masuk ke perguruan tinggi, karena perguruan tinggi mereka harus menulis skripsi. Tetapi bukan hanya itu, ketika mereka nanti menjadi pemimpin atau menjadi seorang yang bertanggung jawab atas sesuatu, itu mereka juga perlu bisa mempresentasikan sesuatu. Mereka harus bisa menyampaikan itu dalam cara berpikir yang runtut sehingga mudah dimengerti orang, karena biasanya kalau kita bicara itu mudah dimengerti orang, ya kita mudah diikuti, tapi kalau bicaranya itu ngalor ngidul itu orang lalu cenderung tidak mau ikut. Ya itu satu pengalaman
Karena kan mereka harus mencari guru pendamping tuh, pembimbing. Lalu beberapa kan datang ke saya, kan harus ngoreksi kan. Betul. Saya juga, ini apa maksudnya, nggak jelas itu. Jadi bahasa ngomong ditaruh di gitu kan. Terus salah satu koreksinya itu kan saya bilang, ini kamu ngomong apa, saya tulis satu kalimat itu loh, minimal kan subjeknya apa, predikatnya apa gitu. Itu yang paling simple. Saya taruh gitu, nangis. Itu banyak nangis. Terus kan masih frater waktu itu, saya masih frater. Terus laporan ke yang lain, wah frater waris kejam sekali gitu. Nah kan membantu maksudnya. Ya itu menarik sih. Itu pengalaman. Karena sebenarnya yang salah satu alasan mengapa mereka diminta menulis ya supaya mereka tahu menggunakan bahasa Indonesia yang betul. Karena ketika sebagai orang Indonesia kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik, itu belajar bahasa asing akan makin kesulitan. Gitu. Dan salah satu media yang perlu kita gunakan setiap saat, setiap hari itu adalah bahasa. Maka bahasa kita mesti baik. Subjek, predikat, objek itu mesti jelas itu. Nah, sampai sekarang kita masih menjumpai ada begitu banyak orang, bahkan pejabat-pejabat itu kalau bicara subjek predikatnya nggak jelas. Ya itu. Jadi kan kita diajari kemudian ya, minimal dalam kalimat itu ada predikat. Kan masa semuanya keterangan. Ini mau ngomong apa? Ini nggak ada predikatnya loh. Terus ngapain gitu? Itu menarik sekali karena itu juga menjadi bahan saya untuk belajar karena mengoreksi itu jauh lebih mudah daripada membuat diri sendiri gitu. Kalau menulis sendiri juga merasa bagus, dikoreksi orang lain ya berantakan juga. Itu bagi saya itu menarik untuk belajar, mengembangkan siswa. Nah terakhir Romo, saya nggak mau berpanjang lebar di sini. Melihat kondisi pendidikan sekarang itu kan ya. Ada banyak hal yang sudah berbeda. Jangankan dibandingkan dengan zaman Romo dulu waktu menjadi siswa atau menjadi awal-awal menjadi guru. Dibandingkan dengan saya saja, itu jauh berbeda. Artinya mental dari anak-anak itu sendiri juga berbeda. Situasi lingkungan juga berbeda. Kata orang perubah gaya pendidikan sekarang berbeda, tapi juga ada yang mengatakan anak-anak sekarang generasi ini menjadi tidak kuat, lemah, sedikit-sedikit lapor polisi, lapor ini semua yang kesulitan itu bukan sesuatu untuk dihadapi, tapi menjadi dihindari dan banyak hal lah yang membuat pendidikan itu menjadi orang-orang, dalam arti kata pendidikan itu orang-orang yang bekerja di sekolah itu juga mengalami kesulitan. Kebanyakan yang ada itu hanya mau ya udahlah transfer knowledge. Tapi kan zaman sekarang transfer knowledge itu bisa diraih di mana saja. Saya pernah punya program waktu itu. Jadi ketika Romo pergi itu, program saya 10 menit sebelum pulang membaca. Jadi saya wajibkan pagi itu saya keliling, hari itu bawa buku apa atau apa, pokoknya dibaca. Perpus ada banyak buku, tunjukkan, nggak boleh lupa, gurunya ngecek nanti. Maksud saya juga agar belajar, tapi ada sesuatu yang harus masuk juga gitu. Menurut Romo dengan situasi yang sekarang ini, apa yang penting untuk dipertahankan dalam sekolah agar sekolah tidak kehilangan karakternya, sekolah tetap penting, anak datang ke sekolah juga tetap penting, menurut Romo, Pak? Ya, yang pertama perlu disadari adalah bahwa sekolah itu miniaturnya masyarakat. Jadi apa yang terjadi dalam masyarakat itu akan masuk ke sekolah. Karena itu satu prinsip yang penting atau pegangan yang penting, sekolah itu mesti siap selalu menghadapi masyarakat. Harus kenal dengan masyarakat. Masyarakatnya itu dinamikanya seperti apa. Kalau itu tidak dikenali, akan berakibat sekolah itu menjadi menara gading atau menjadi institusi yang terasing dari masyarakat. Tidak nyambung. Dan itulah yang membuat banyak sekali sekolah itu mengalami kesulitan dalam survive ya, untuk bisa bertahan ya, karena dia lebih cenderung mempertahankan
dirinya sendiri sebagai institusi daripada melayani masyarakat yang berubah terus. Itu. Maka baik gurunya, kepala sekolahnya, yayasannya dan sebagainya itu perlu memahami dinamika masyarakat. Ketika sekolah itu bisa memahami itu, lalu bisa merumuskan juga kebutuhannya apa, dan lalu bisa menyediakan kira-kira bantuan-bantuan seperti apa yang bisa dan perlu diberikan kepada murid dan orang tua. Itu biasanya di situ kuncinya. Nah, maka karena sekarang zaman digital misalnya, ya sekolah harus masuk ke situ. Kalau sekolah tetap mengatakan, oh komputer itu tidak penting, digital itu kan itu mainannya orang sekarang. Kamu nggak akan butuh itu, sesuatu yang omong kosong lah, nonsens lah ya. Maka bagaimana sekarang sekolah itu bisa memanfaatkan ini semua, termasuk tadi itu karena dengan sarana digital itu segala sesuatu gampang diperoleh, akibatnya anak itu menjadi gampang menyerah juga kalau mengalami kesulitan. Wong ini saya dulu cari gampang kok, kenapa sekarang saya dikasih sulit? Orang lalu menghindari itu. Nah, di situ lalu kita bisa menggunakan metode atau strategi bagaimana caranya kesulitan-kesulitan itu diolah lewat dunia digital. Nah, misalnya main game itu kan sebenarnya juga salah satu cara bagaimana menghadapi kesulitan kan. Nah, cuma sayangnya sekarang menjadi sesuatu yang adiktif begitu, dan banyak anak itu tergantung pada itu. Ketika dia ada di dalam realitas yang tidak bisa dikendalikan seperti game, itu dia mengalami kesulitan. Nah, dunia itu ada yang nyata, ada yang virtual gitu. Nah, kalau terlalu banyak yang virtual, dia akan mengalami kesulitan dalam dunia nyata. Gitu. Misalnya nih Romo, jadi ini kan orang berandai-andai kan boleh. Romo nanti tiba-tiba pimpinan ngomong, Romo tolong kembali ke sekolah, sebagai guru atau kepala sekolah, itu kira-kira bisa match enggak ya? Kalau saya sendiri membayangkan diri saya pernah di sekolah gitu, setelah sekian tahun ini melihat perkembangan tadi yang cukup cepat antara masyarakat dan ini, kok kayaknya kelabakan. Pertama, kalau saya oleh pimpinan ditugaskan ke sekolah lagi, ya prinsipnya pasti ketaatan ya, itu pasti ketaatan. Saya harus datang ke situ, harus melaksanakan itu kan. Lalu yang kedua itu soal teknis aja, itu soal teknis. Tentu saya perlu belajar lagi, lagi mengenai masyarakat sekarang, tren, kemudian kebutuhan ke depan. Karena sekali lagi pendidikan itu di samping dia menjadi fasilitator untuk pengembangan kemampuan, dia juga perlu melihat tren ke depan. Karena kemampuan anak ini kan nanti akan digunakan. Karena kita mempersiapkan agar anak-anak itu bisa. Maka kita mesti mengenal kemampuan anak-anak itu sekaligus juga tren ke depannya seperti apa. Saya pernah ditanya oleh seorang murid saya di Jember, Romo saya mau masuk jurusan teknik lingkungan gimana? Oh bagus itu, karena lingkungan itu nanti akan menjadi persoalan besar. Jadi kalau kamu ahli di bidang lingkungan itu pasti laku, tidak mungkin kamu akan menganggur. Nah seperti ini kan ada tren ya, seperti tren sekarang misalnya kalau kita mau bermimpi yang besar, orang sudah mulai bermimpi untuk ke ruang angkasa misalnya, rekreasi ke ruang angkasa misalnya. Itu kan sebuah imajinasi yang kemudian bisa menjadi kenyataan. Nah, bagaimana sekarang kita bisa mempersiapkan anak-anak itu? Kamu tertarik nggak untuk rekreasi ke ruang angkasa? Oh tertarik. Nah, kamu mesti pelajari itu apa saja yang diperlukan untuk bisa membuat pesawat yang bisa naik ke ruang angkasa itu. Nah, lalu anak-anak akan belajar toh. Karena itu menjadi dunia mereka besok, bukan dunia saya. Waktu itu mereka berhasil, saya sudah di angkasa lebih tinggi lagi kali. Iya, kita nggak tahu. Tapi ini, penutup ini, pernah nggak punya pengalaman anak-anak itu datang, tanya, dan kita sebenarnya menjawab seperti formalitas menjawab atau bagaimanalah mungkin idealisme kita atau apa, dan anak-anak itu pegang kuat. Dan ketika kita menyadari bahwa itu dia memegang teguh yang kita katakan satu itu, lalu kita kaget itu loh, ternyata seserius itu. Pernah nggak punya pengalaman itu? Iya pernah. Artinya beberapa bekas murid saya itu juga mengatakan, terutama soal sosiologi. Saya kan mengajar sosiologi. Mengapa kamu anak IPA harus belajar sosiologi? Karena pembagian
jurusan itu kan seperti memenggal-menggal kehidupan. Tidak mungkin lah hidup ini dipenggal-penggal begitu. Kamu jadi dokter, oke, kamu sekarang belajar di jurusan IPA. Tapi kalau kamu nggak bisa bergaul dengan orang, ya kamu nggak akan laku sebagai dokter. Nah, kemampuan bergaul dengan orang itu dipelajari antara lain di sosiologi. Nah, ya, jadi itu kamu mau jadi pedagang, oke, kamu belajar ekonomi, bisa ngitung duit. Ini pedagang itu berhasil ya kalau dia bisa mendekati orang, masyarakat untuk diminta membeli barangnya. Kalau kamu nggak bisa bergaul dengan orang, nggak bisa. Nah, sosiologi itu sebenarnya itu maksudnya. Dan mereka masih ingat itu, berapa masih ingat. Jadi saya pernah itu satu ya. Mungkin waktu itu anak-anak berdatang ngobrol gitu kan, angkatan itu cukup dekat dengan saya karena mereka mengalami saya sebagai frater, kemudian mengalami saya menjadi imam, dari pergantian itu kan. Terus rupanya mereka tanya, saya mau kuliah ini yang baik apa Romo? Romo atau frater lupa saya, mungkin Romo. Terus saya itu menjawab begini, pertama itu kamu harus kenal dirimu. Jadi saya ingin menjadi apa saja tuh boleh, tapi aku sendiri itu secara pribadi itu punya kapasitas ke sana atau enggak, minat ke sana atau enggak, pokoknya jangan sampai aku ke sana itu karena disuruh orang lain. Tapi aku sendiri memang mau ke sana. Dan karena aku mau ke sana, yo aku akan serius banyak hal gitu. Terus mereka bilang, terus boleh nggak kita nyabang daftar ini. Siapa tahu nanti kalau nggak diterima di kedokteran, bisa diterima di ekonomi, di bisnis. Saya tuh jawab spontan, loh kalau aku udah mantap dengan apa yang mau, aku nggak akan nyabang-nyabang, nggak mikir macam-macam, kesana ya kesana gitu. Nah rupanya ada yang nangkep itu. Lalu nangkep itu, dia cerita ke orang tuanya itu juga nangkep begitu. Terus Roma kenal dengan keluarga ini. Jadi mereka tuh ke Malaysia akhirnya, ke Malaysia, daftar Unibra dari Malaysia, daftar kedokteran Unibra. Padahal dua orang tua ini dokter dua-duanya. Mereka mikir gini, karena anaknya ini sudah menyatakan seluruh keinginannya, ingin menjadi dokter, sungguh bukan karena siapapun, bukan melihat bapak ibu dokter. Mereka nggak mau mengecewakan dong. Jadi cara yang paling gampang apa? Sebagai siswa luar, masuk dan bisa masuk. Sekarang udah dokter juga, udah punya anak juga. Tapi itu sesuatu yang, saya nggak merasa sampai sepenceng itu. Oke. Ya, terima kasih Romo sudah ngobrol-ngobrol. Lain kali kita ngobrol lain lagi. Sahabat, demikian perbincangan kami tentang pengalaman kami di sekolah, sharing-sharing kami. Semoga bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan memberkati.